Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Artanti Zahra Adisa, biasa dipanggil Adisa. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas wawasan kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin membacakan terkait pengertian dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang menekankan persatuan, kesatuan, dan kepentingan nasional sebagai pedoman dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Setelah mengetahui pengertian wawasan kebangsaan, penting juga untuk mengetahui kelebihannya. Wawasan kebangsaan bukan hanya sekadar konsep, melainkan sebuah pegangan hidup yang memberikan banyak manfaat bagi bangsa maupun individu. Wawasan kebangsaan mampu menumbuhkan sikap toleransi, kebersamaan, dan solidaritas antar warga negara sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan harmonis. Saya memilih 4 contoh untuk kelebihan bangsa Indonesia sebagai kelebihan dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Yang pertama, di Indonesia kaya akan sumber daya alam, dari energi, hasil bumi, laut, ataupun hutan. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, dan suku yang menjadi kekuatan persatuan. Lalu yang ketiga, Indonesia memiliki letak strategis di jalur perdagangan dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, bonus demografi dengan mayoritas penduduk usia produktif. Dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terciptalah potensi bangsa Indonesia menjadi poros maritim dunia, perkembangan teknologi dan digitalisasi, lalu ketahanan pangan dan energi sebagai modal kemandirian bangsa Indonesia. Akan tetapi, Indonesia sendiri masih memiliki kekurangan. Di antaranya adalah, yang pertama, masih ada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Lalu yang kedua, kualitas pendidikan dan kesehatan yang perlu terus ditingkatkan. Di sini saya memberikan contoh Kampung Ati, Distrik Myanmar, merupakan kampung di pedalaman Kabupaten Mapi, Papua. Di kampung itu hanya terdapat 1 sekolah dasar yang sempat tutup 2 tahun. Siswa di sekolah itu belajar dengan kondisi seadanya. Dan untuk kondisi kelasnya sendiri bisa dilihat dari foto yang saya lampirkan di dalam video ini. Lalu yang ketiga, korupsi dan birokrasi yang belum sepenuhnya efisien. Dan yang keempat, kerentanan sosial seperti hoaks, intoleransi, dan radikalisme. Saat ini, Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang kompleks. Dari sekian banyak persoalan tersebut, pada kesempatan ini, saya akan menyoroti 4 masalah besar yang tengah dihadapi bangsa kita. 4 masalah itu adalah, yang pertama, kesenjangan ekonomi dan angka kemiskinan. Lalu yang kedua, tantangan globalisasi dan persaingan internasional. Yang ketiga, ancaman disintegrasi bila persatuan tidak dijaga. Lalu yang keempat, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA. Kemudian, saya memilih 3 tokoh inspiratif masa kini yang mewakili nilai bela negara. Yang pertama, ada Niki Zevanya. Nilai bela negara yang tercemin adalah nasionalisme dengan mengharumkan nama Indonesia lewat karya dan prestasi. Komitmen mutu menunjukkan dedikasi tinggi dalam bermusik hingga diakui dunia. Lalu, soft power diplomasi, musik sebagai sarana memperkenalkan Indonesia secara positif di mata internasional. Lalu, yang terakhir, anti minder atau percaya diri, membuktikan bahwa anak bangsa mampu bersaing secara global. Lalu yang kedua, saya memilih Najwa Shihab karena beliau memperjuangkan keterbukaan informasi, kebebasan pers, dan literasi publik. Nilai bela negara yang bisa diambil yaitu menjaga demokrasi dengan bersikap kritis dan mencerdaskan bangsa. Lalu yang ketiga, ada girl group Nona. Nilai bela negara yang tercemin, yang pertama, nasionalisme dan kebanggaan budaya. Kedua, Nona menunjukkan identitas Indonesia secara elegan melalui visual dan musik yang menyertakan unsur tradisional seperti gamelan, batik, dan latar alam tropis sebagai bagian dari promosi kebudayaan ke dunia luar, kualitas dan profesionalisme.
Lalu yang ketiga, terdapat kehadiran mereka di panggung global seperti Spotify Viral Korea dan konser-konser luar negeri yang menandakan penyampaian citra positif Indonesia melalui musik. Nona memperkuat posisi soft power Indonesia dalam skala global. Dari hasil pembahasan saya terkait wawasan kebangsaan, saya menarik kesimpulan. Jika wawasan kebangsaan mendorong kita untuk melihat bangsa Indonesia secara utuh, menerima kelebihan, mengatasi kekurangan, dan memaksimalkan potensi. Lalu, nilai bela negara tidak hanya melalui angkat senjata, tetapi juga melalui ilmu pengetahuan, integritas, prestasi, dan kontribusi nyata bagi bangsa.